sebelum era kemerdekaan, penjajah mulai datang menginjakan tanah di bumi Nusantara. Mereka datang dengan baik, berniat ikut berdagang dan menjadikan orang pribumi sebagai kerabat mereka. Namun, lama-kelamaan sifat mereka mulai terlihat dan dominasi penjajah di Nusantara menguat seiring waktu. Para penjajah memegang kendali penuh atas pribumi. Kekerasan, penindasan, hingga penghilangan nyawa tak jarang dilakukan. Datang ke sini sampai di bumi kalian. Bumi kalian ini, kalian semua ini. Sekarang kami ambil alih. Kalian jangan berani menentang kami semua, atau kalian dan kami berasakan. Dengar yang masa bilang, semua yang harus ini kami alih. Diam dan turuti perintah kami. Sekarang beri diam, cepat. Di sebuah ladang, para pribumi sedang berkebun seperti hari-hari biasa. Mereka berkebun tanaman-tanaman pokok, tanaman hortikultura, kopi, teh, dan tentu juga ada rempah-rempah. Pada saat itu ada sistem yang disebut sebagai tanam paksa, di mana sistem yang digagas oleh Van den Bosch ini mewajibkan agar pribumi menanam 1/5 kebunnya dengan komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, rempah, dan juga kakao. Para pembeli sebagai bawahan dari Gubernur Jenderal ditugaskan untuk mengambil hasil dari kebun. Kau pribumi! Pribumi! Sini kau! Mana kau pribumi ini? Hah? Mana kau? Sini kau! Mana torannya? Mana torannya? Kau tunggu! Boleh! Di masa itu pula, banyak sekali kekerasan, khususnya terhadap wanita. Paham patriarki hidup dan diadopsi oleh para penjajah. Wanita dianggap memiliki derajat yang rendah dan tidak memiliki banyak hak untuk melakukan berbagai hal. Wanita tidak berhak mendapatkan pendidikan, hak memilih, hak bahagia, dan banyak sekali hak lain yang direnggut. Pada masa itu juga, banyak wanita dan anak-anak yang diperjualbelikan ataupun juga dijadikan budak. Tak jarang para wanita dan anak-anak mendapatkan kekerasan, bahkan pembunuhan. Kalian wanita pribumi, sini! Tuhan, jangan ambil anak istri saya, Tuhan! Diam, raja kalian itu lebih rendah daripada kami. Ingat itu! Kurang ajar! Berani yang melawan! Selepas melihat salah seorang pribumi tersungkur tidak bernyawa, timbul sebuah gejolak perlawanan oleh para pribumi atas dasar rasa senasib sepenanggungan. Salah seorang pribumi bertindak sebagai penggerak untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Kemudian,
rombongan pribumi bermodalkan bambu runcing dan rasa senasib melancarkan serangan kepada para penjajah tersebut. Pribumi tidak berguna. Sungguh naas kondisi kita seperti ini. Kita tidak bisa terus seperti ini. Hanya ada dua kata yang patut kita gelarkan. Lawan! Merdeka! Merdeka! Para penjajah, jangan harap kalian bisa selamat dari bumi Nusantara ini. Kalian tidak akan selamat selama kami masih berani dan bersatu untuk memerdekakan Indonesia dari penjajah seperti kalian. Lawan! Lawan! Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Putra-putri terbaik bangsa Indonesia juga melakukan pergerakan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Salah satunya ialah Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta selepas pulang dari pertemuan bersama Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam, menghasilkan bahwa Indonesia dijanjikan merdeka setidaknya pada tanggal 24 Agustus 1945 dan kemerdekaan Indonesia harus menunggu sidang PPKI terlebih dahulu. Namun, silang pendapat antara golongan tua Soekarno-Hatta dengan golongan muda Sultan Syahrir, Wikanan, dan Darwis menyebabkan golongan muda mengamankan Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 menuju Rengas Dengklok. Golongan muda akan membebaskan Soekarno-Hatta dengan syarat kemerdekaan Indonesia harus dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena kemerdekaan Indonesia tidak boleh bergantung dengan pihak lain, melainkan harus melalui jerih payah sendiri. Kita telah pulang dari Dalat, Vietnam untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Hatta, kemerdekaan akan kita laksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Selaras dengan perbincangan kita dengan Jenderal Terauchi. Selain itu, kita harus mengadakan persidangan PPKI sebelum pelaksanaan kemerdekaan untuk Indonesia ini. Mengaku, mengaku. Kami di sini secara terpaksa membawa kalian menuju Rengas Dengklok. Semua ini kami lakukan hanya untuk kemerdekaan Indonesia. Tangkap, tangkap. Apa ini? Mereka ngerti. Menyatakan Soekarno dan Hatta. Kami akan membebaskan Soekarno-Hatta dengan satu syarat. Mereka harus mempercepat proklamasi kemerdekaan. Setuju? Setuju! Kami tidak seharusnya mereka tindak sejauh ini. Kenapa tidak kita coba untuk menjalankan terlebih dahulu? Tidak bisa. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu harus dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setuju? Setuju! Baiklah, baiklah, tenang. Baiklah, kami akan menyetujuinya. Tapi dengan syarat, saya mohon, lepaskan Soekarno dan Hatta. Baik, kami akan menyetujuinya. Ayo, ikut kami. Ayo. Pada akhirnya, Soekarno bersama dengan Hatta memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Hiduplah Indonesia Raya. Setelah kemerdekaan Indonesia, masih terlihat konflik antar kalangan masyarakat. Hal ini pada akhirnya menarik perhatian secara khusus dari Bapak Insinyur Soekarno. Maka dari itu, Insinyur Soekarno mengadakan perkumpulan untuk membentuk Departemen Kehakiman pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Saudara-saudaraku sekalian, kita perlu tahu bahwa untuk melindungi bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan bangsa, perlu adanya suatu lembaga yang dapat mengatur hukum-hukum yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pada hari ini, tanggal 19 Agustus tahun 1945, saya putuskan untuk membentuk Departemen Kehakiman untuk mengatur hukum dan hak asasi manusia guna menegakkan keadilan di Republik Indonesia. Menteri pertama yang akan saya tunjuk untuk memimpin Departemen Kehakiman adalah Saudara Subowo. Dengan terbentuknya Departemen Kehakiman di bawah kepemimpinan Dr. Subowo, diterbitkan beberapa kebijakan tentang hukum penegakan keadilan. Namun walaupun begitu, masih kerap terjadi ketidakadilan yang dilakukan dalam negeri, seperti para pekerja buruh yang diperlakukan tidak sesuai dengan hak-haknya. Dari pagi sampai sore, istirahat nggak dikasih, gaji kita juga sedikit. Ya, berisik. Nanti kalau mereka dengar, semakin kita. Baik kita bekerja. Bapak! Pak! Buat apa ini? Cepat bekerja! Pak, saya tidak boleh beritahu kerja. Enak aja. Ya, saya pukul kalian semua. Hei, kalian, bayar, dia besar. Apa udah? Pukul dia! Selain daripada itu, masih banyak hak-hak warga disabilitas yang tidak dapat terpenuhi dikarenakan belum adanya pelayanan dan peraturan khusus untuk warga disabilitas. Seperti contohnya, pelamar kerja difabel yang sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Baik, terima kasih. Bisa ditunggu sebelah saya Pak. Selamat pagi Pak, ada yang
Seiring dengan perkembangan dan dinamika hukum, Departemen Kehakiman pada akhirnya melakukan pembenahan organisasi dan berganti nama beberapa kali yang disesuaikan dengan fungsi dari departemen tersebut, yaitu yang pertama, Departemen Kehakiman pada tahun 1945 sampai dengan 1999 dan berubah menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Setelahnya berganti nama menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Dan saat ini menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2009 hingga sekarang. Dari perubahan-perubahan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan berbagai macam kebijakan. Di antara lainnya, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang tentang Keimigrasian, dan Undang-Undang Kitab-Undang Hukum Pidana. Atas kebijakan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia siap dalam melaksanakan pengembangan kompetensi di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia siap mewujudkan